Jangan asal tanam padi kalau belum tahu cara ini. Bisa tani, sahabat para petani. Bisa tani, semua bisa bertani. Halo Sobat Bisa Tani, jumpa lagi di channel Bisa Tani. Semua bisa bertani. Sebelum menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe biar tidak ketinggalan info terbaru seputar dunia pertanian lainnya. Perawatan tanaman padi adalah serangkaian kegiatan yang sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang sehat dan produktivitas yang tinggi. Berikut adalah langkah-langkah utamanya. Pertama, pengendalian gulma. Gulma adalah tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar tanaman padi dan bersaing dalam hal nutrisi, air, dan cahaya matahari. Jika tidak dikendalikan, gulma bisa menurunkan hasil panen secara signifikan. Pencegahan, lakukan pengolahan lahan yang baik sebelum penanaman. Genangi sawah selama beberapa hari untuk mematikan benih gulma yang ada. Penyiangan, lakukan penyiangan secara manual atau mekanis saat gulma mulai tumbuh. Waktu yang tepat untuk penyiangan adalah 2-3 minggu setelah tanam dan diulangi 4-6 minggu setelah tanam. Pemupukan bertujuan untuk menyediakan nutrisi yang dibutuhkan tanaman padi. Pemberian pupuk harus tepat dosis, jenis, dan waktu. Pupuk dasar diberikan sebelum tanaman atau saat tanaman untuk memperkuat akar. Pupuk yang umum digunakan adalah pupuk organik atau pupuk anorganik seperti SP36 dan KCI. Pupuk susulan diberikan selama masa pertumbuhan. Pupuk yang biasa digunakan adalah urea dan NPK. Pemberian pertama 7-10 hari setelah tanam. Pemberian kedua 25-30 hari setelah tanam. Pemberian ketiga 45-50 hari setelah tanam. Pengendalian hama dan penyakit. Hama dan penyakit bisa menyebabkan kerusakan parah pada tanaman padi. Pengendalian bisa dilakukan dengan berbagai cara. Contoh hama yang umum adalah wereng, penggerek batang, dan tikus. Gunakan musuh alami hama seperti predator atau tanam varietas padi yang tahan hama. Gunakan pestisida nabati dari bahan alami atau pestisida kimia sesuai dosis yang dianjurkan jika serangan sudah parah. Contoh penyakit yang sering menyerang adalah blas, hawar daun bakteri, dan tungro. Gunakan benih yang sehat dan tahan penyakit. Lakukan sanitasi lahan dengan membersihkan sisa-sisa tanaman yang terinfeksi. Gunakan fungisida untuk penyakit jamur atau bakterisida sesuai anjuran jika diperlukan. Cara pengairan sawah padi yang benar. Pengairan yang tepat adalah kunci keberhasilan budidaya padi. Kekurangan atau kelebihan air bisa mengganggu pertumbuhan. Sistem pengairan yang paling efektif untuk padi sawah adalah sistem terputus-putus. Berikut adalah tahapan pengairan yang ideal. Masa tanam hingga anakan 1-20 hari setelah tanam. Pertahankan sawah dalam kondisi tergenang dangkal sekitar 2-30 cm. Tujuannya adalah untuk membantu bibit beradaptasi, mengendalikan gulma, dan menjaga ketersediaan air. Masa pertumbuhan vegetatif 20-40 hari setelah tanam. Biarkan air menggenang hingga ketinggian 5-10 cm. Hal ini penting untuk mendukung pertumbuhan anakan dan pembentukan akar yang kuat.
mencegah keracunan H2S atau hidrogen sulfida di dalam tanah, memaksimalkan penyerapan nutrisi dari pupuk. Masa bunting hingga berbunga 60-80 hari setelah tanam. Jaga sawah tetap tergenang dengan ketinggian air 5 cm. Pada fase ini, tanaman membutuhkan banyak air untuk pembentukan malai dan pengisian bulir. Jangan biarkan sawah kekeringan karena bisa mengganggu pembentukan bulir padi. Masa pemasakan bulir 80 hari setelah tanam hingga panen. Genangi sawah dengan air setinggi 3 cm, sekitar 10-15 hari sebelum panen. Hentikan pengairan dan biarkan sawah mengering sepenuhnya. Hal ini bertujuan untuk mempercepat proses pematangan bulir, memudahkan saat proses panen, meningkatkan kualitas dan rendeman gabah. Dengan menerapkan perawatan yang tepat dan pengelolaan pengairan secara efisien, Anda bisa membantu tanaman padi tumbuh sehat dan menghasilkan panen yang melimpah. Semoga informasi kali ini bermanfaat untuk Sobat Bisa Tani. Tetap semangat dan nantikan informasi seputar pertanian hanya di channel Bisa Tani.